Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa juga loncengnya, ya. Mudah-mudahan bisa menjadikan media untuk belajar akhlak yang baik menuju akhlak Rasulullah. Amin. Amin. Bahwa anak buah Dajjal itu sekarang sedang menyusup ke tengah-tengah kita dengan tujuan-tujuan tertentu. Katanya nih, anak buah Dajjal ini melakukan sebuah pengakuan bahwa mereka akan datang sebelum tuannya datang dan waktunya tidak lama lagi. Ini tanggapan Pak Ustadz seperti apa nih Pak Ustadz? Iya sih, sebenarnya anak buah Dajjal itu sudah lama dia ada. Dia menunggu tuannya. Ya, menunggu tuannya itu kan insya Allah nanti pada waktu Duhon atau sebelum Duhon itu kan haknya Allah ya. Si Dajjal asli itu diturunkan dalam bentuk, saya tidak tahu persis ya, tetapi intinya adalah yang digambarkan itu ya begitu, matanya keluar satu yang tidak melihat itu. Kemudian ada tulisan di dahinya itu kafaroh itu ya. Kemudian iya begitulah, dia adalah penyihir yang hebat nantinya. Nah, anak buah Dajjal itu memang masuk ke semua orang sejak dulu. Jadi yang menjadikan orang itu akan jauh dengan Allah Ta'ala. Contoh umpamanya seseorang seseorang yang pada waktu dia sholat ada yang bisikin, ngapain kamu sholat? Ngapain kamu itu menyembah Allah? Nah, itu sudah. Itu anak buah Dajjal Itu salah satu ciri itu. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu tidak bisa dikatakan jin biasa. Contoh umpamanya, kalau umpamanya itu jin biasa, itu dikeluarkan nggak akan bisa. Itu sulit sekali. Kalau anak buah Dajjal nih, Anak buah Dajjal itu nggak sembarangan. beda orang. sama jin kan? Beda dengan Kalau jin kan biasa. Pak Ustadz kadang-kadang bisa langsung kontak gitu ya, komunikasi, kemudian dengan doa-doa agak cepat dikeluarin gitu Pak Ustadz ya? Bisa. Sebenarnya anak buah Dajjal itu kan seperti begini. Jadi kalau manusia kesurupan jin, Ya. Manusia kemudian disurupin oleh jin. Nah. Nah, jin ini sendiri susah sekali dikeluarkan. Susah, saya bilang dikeluarkan loh ya, Iya. bukan ditenangkan. Kalau ditenangkan, hampir teman-teman yang lain itu bisa ditenangkan, tapi dikeluarkan belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Ya. Nah, seperti manusia dan jin ini, Dajjal, anak buah Dajjal itu beda lagi. Ini manusia, ini jin, nih, jin nih. Anak buahnya Dajjal itu menguasai jin dia. Wah, Oh gitu? iya, insya Allah seperti itu. Jadi ibaratnya anak buah Dajjal atau Dajjal itu kelasnya menurut saya itu di atas jin. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi dia kelasnya adalah levelnya udah setan yang masih bisa dilihat oleh manusia. Setan yang masih diizinkan oleh Allah Ta'ala terlihat oleh manusia. Terlihat oleh manusia atau manusia tertentu yang diizinkan melihat. Itu begitu. Kalau misalkan anak buah Dajjal mau memasuki di Pak Ustadz, itu harus ada jinnya dulu baru dimasuki sama anak buah Dajjal, atau nggak usah ada jinnya dulu? Lah, manusia itu semua manusia di bumi pasti banyak jinnya. Siapapun. Iya, udah pasti mau ada jinnya. saya pun ada jinnya. Mau ulama kayak ada jinnya, nggak ada yang nggak ada jinnya. Jadi Kalau anak buah Dajjal itu nyurupin jinnya dulu. dia masuk aja langsung. jinnya. Dari mana? Satu, dari berani dengan orang tua, ya. Oke lah, kita mencoba untuk tidak berani. Tapi kalau umpamanya kita itu ada masalah dengan orang tua, bisa nggak ngontrol hati, ya kan gitu. Iya. Yang kedua ada orang-orang fasik, orang yang membanggakan duniawi secara duniawi, membanggakan ayah, ibu, anak, nasabnya, hartanya, pekerjaan dan sebagainya, itu duniawi, itu dianggap fasik. Orang-orang fasik itu adalah orang-orang kafir sebenarnya. Nah, ini dia orang itu nggak tahu kalau dia hobinya membanggakan hartanya itu. Dajjal itu sudah ada, cuma dia tidak pernah terlihat. Nah, orang-orang yang sudah ada Dajjal di situ, ya, orang yang sudah ada Dajjal di situ, besok yang sebentar lagi itu insya Allah ini akhir zaman. Kalau pada waktu duha nanti orang tidak bisa makan, orang yang membanggakan hartanya, pekerjaannya dan sebagainya ini kelaparan. Dia kelaparan. Kalau Dajjal yang asli datang karena ini sudah ada anak buahnya, dia langsung tunduk. Dia langsung tunduk seperti orang yang terhipnotis, seperti orang yang bermain-main
hipnoterapi, hipno itu yang katanya bisa digini, itu sama tunduk dia. Oh, berarti cara melihatnya begitu maksudnya, ketika nanti Dajjal yang tuannya itu muncul. Gitu ya. Kemudian ada orang-orang yang langsung sudah ada Dajjalnya, sudah. Berarti itu udah pastikan ada anak buah Dajjal di dalam. Jadi sudah pasti. Oh gitu. Dan anak buah Dajjal itu paling suka di orang-orang Muslim. Iya ya. Karena dia nanti akan mengkafirkan orang-orang Muslim tugasnya. Mengkafirkan. Iya. Dan Indonesia ini salah satu penduduk dengan negara Muslim terbanyak, Bosat ya. Terbanyak dan tidak enggak, pokoknya banyak aja kalau orang-orang Muslim di Indonesia itu. Iya. Indonesia ya saya cerita. Itu ya banyak yang nanti ya seperti itu, karena memang dikasih pengajian yang baik, kadang menolak karena merasa benar. Dikasih ini nolak. Itu yang menjadikan anak buah Dajjal itu masuk. Dia memang belum bereaksi. Tidak terus istilahnya orang kesurupan itu pasti ada Dajjalnya, belum tentu. Belum tentu juga. Ciri-cirinya apa, Ustaz? Ketika memang orang itu kesurupan Dajjal atau dimasuki oleh anak buah Dajjal gitu. Itu ciri-cirinya ada perbedaan sama Kalau ngomong. Kalau orang tidak pernah kesurupan pun bisa ada ciri-ciri, yaitu dia kekeh dengan keyakinannya dia. Yakin dengan hebatnya ilmunya dia. Ilmu apa? Ilmu umpamanya ilmu duniawinya dia yakin. Itu sudah biasanya ada Dajjal. Walaupun dia nggak kesurupan. Oke. Walaupun tidak kesurupan. Seperti itu. Jadi yang umpamanya ada anak buah Dajjal itu dia nanti akan kiamat tahun 2000 berapa ini? 2020 atau 2021, nah itu nggak bisa. Itu nggak mungkin, Pak Ustadz ya? Insya Allah nggak seperti yang diomongkan gitu. Oh iya. Insya Allah nggak seperti yang diomongkan, karena yang tahunya kiamat itu Allah Ta'ala, nggak ada orang yang tahu. Betul. Nah, Pak Ustadz, kalau misalnya nih, berarti tujuan dari anak buah Dajjal ini sebetulnya merusak akhlak, Pak Ustadz ya? Sebenarnya mereka juga menakut-nakuti juga. Ya cuma orang yang tidak punya iman yang baik di hadapan Allah Ta'ala bisa takut. Kalau saya sih sebenarnya saya juga takut juga, tetapi saya harus direm takutnya dengan mereka, itu harus direm. Kita harus yakin ada Allah. Nah, pada waktu kita yakin ada Allah, itu jangan menjadikan keyakinan yang benar, kecuali kita itu beribadah benar kepada Allah Ta'ala. Nah, itu baru. Jangan hanya cuma saya orang Muslim, saya tidak bisa nah itu sombong namanya. Nggak bisa. Yakin pada Allah Ta'ala juga kita mengerjakan apa yang ada dalam Quran semampu kita, sebanyak-banyaknya. Kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasul sebanyak-banyaknya, semampu kita. Karena nggak akan ada seorang manusia yang sempurna, tidak ada. Nobody is perfect. Iya, tidak bisa. Makanya umpamanya beginilah, saya diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa membantu saudara-saudara kita untuk mengeluarkan jin, mau santet, mau pelet, mau ini kayak gitu ya. Kalau saya itu yakin bahwa itu kemampuan saya, ada Dajjal di tubuh saya. Jadi nggak usah orang lain, saya aja deh. Nah, bagaimana? Makanya kalau saya sering menceritakan ini semua atas kehendak Allah, atas izin Allah semuanya. Jadi saya di sini tidak merasa bahwa itu yang saya kerjakan dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala itu dari saya. Ya boleh. Kalau itu dari saya, sombong itu tentang keilmuan saya. Padahal itu bukan ilmu saya, itu dari izin Allah sebenarnya. Nah, yang begitu itu banyak kasusnya. Nggak usah di Indonesia, mau di Arab juga banyak. Yang merasa bahwa, oh ini, baca ini, jin ini pasti hilang. Lah, kepastian itu milik Allah. Tidak ada yang pasti. Tak ada yang pasti di manusia itu. Yang pasti hanya kematian. Yang pasti itu kematian manusia, karena dia makhluk. Iya. Sesuatu yang pasti dalam agenda kehidupan kita itu hanya Allah istilahnya ya. Jadi kita tidak akan pernah pasti. Berarti di balik kesombongan itu bisa dipastikan atau belum tentu ada anak buah Dajjal di situ? Biasanya ada Dajjal sudah. Biasanya ada Dajjal walaupun dia tidak kesurupan. Nanti kalau Dajjal yang asli turun baru tuh orang-orang begitu. Karena orang sombong itu kan menyombongkan kepandaiannya. Itu kan fasik. Sombong, padahal sombong itu adalah selimutnya Allah. Ya, jubahnya Allah istilahnya. Itu nggak boleh kita pakai. Tapi kan kebanyakan begitu. Anak pintar, sombong. Anak ini saya sekolahkan di sini. Nah, sombong dia. Pintar sekolah, dia dari SD, SMP, SMA, kuliah, nggak pernah biaya.
Dia cerita kemana-mana setiap saat, setiap hari, setiap tahun. Sombong sudah. Iya, iya. Anaknya hafiz Quran, ini cerita tentang makanan, dia cerita tentang anaknya yang hafiz Quran, sombong dia. Apalagi kalau anak saya pinter, itu gimana ke saya tuh. Itu biasanya kan gitu. Bagus itu. Dia menuhankan dirinya kan? Iya, nah di situ itu banyak seperti itu. Nah, inilah Dajjal itu masuk melalui salah satunya itu. Makanya dilarang, janganlah sombong, jangan ujub, jangan ya apapun bentuknya. Kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa melakukan perbuatan baik itu atas izin Allah. Iya. Jadi bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita itu yang jago iman, enggak. Nauzubillah lah. Nah, disitulah kalau kita sudah merasa hebat iman kita, Dajjal masuk. Rasa hebat dengan keimanan kita, Dajjal masuk. Terus biar supaya hilang gimana? Ya kita harus belajar untuk belajar untuk senantiasa rendah hati. Iman kita itu dititipkan oleh Allah Ta'ala dan menjadi ujian. Makanya sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu ujian, bukan milik kita. Makanya kalau kita ingin menjadi sesuatu yang itu menjadi lebih positif, lebih baik, ya rendah hati, tahu itu akan lebih baik. Karena dengan begitu kita akan menjaga iman kita senantiasa rendah hati terus menerus. Nah itulah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Tapi mas itu pergi nggak Dajjal? Kalau sudah masuk perginya susah. Dia harus bertahap menghilangkannya. Karena kesombongan itu pasti akan nanti, sekarang kita paham, ada Dajjal, paham. Untuk menghilangkan itu kita harus hati betul. Sehingga nanti dia nggak suka, benar-benar nggak suka. Dan itu butuh waktu. Nggak bisa sehari, seminggu, 1 bulan, 1 tahun, belum tentu. Dia akan ngunci. Karena kesombongan orang itu nggak akan bisa hilang. Sekarang ngerti bahwa sombong itu dilarang oleh Allah. Gak bisa kita 1 tahun itu gak akan sombong, pasti akan terlena. Makanya kalau itu tidak dilatih sejak dini, gak bisa. Makanya adalah kerendah hatian, kemudian doa pada Allah Ta'ala, sadar, kemudian selalu ingat, oh iya semuanya ini milik Allah, akan kembali pada Allah Ta'ala. Iman saya itu dititipkan oleh Allah Ta'ala, itu petunjuk Allah, itu hidayah Allah. Nah dari situlah kita mulai merenung. Nah yang begitu itu Dajjal gak suka. Nah, dia nanti akan keluar. Gak usah Dajjal, jin-jin yang ada di tubuh kita itu akan keluar sendiri. Insya Allah tanpa kita keluarkan, dia akan keluar sendiri. Karena gak suka dengan orang-orang yang baik, orang yang lurus di jalan Allah. Bukan cuma baik ya maksud saya, ada di jalan Allah. Makanya tahu, marah itu dilarang oleh Nabi, kan gitu ya. Marah itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita berniat gak mau marah karena Allah bukan karena apa-apa. Nah pada waktu berniat itu dilihat oleh Allah Ta'ala sehari, seminggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu dilihat beneran. 1 tahun bener dia berusaha untuk tidak marah. Kalau mau muncul marah istighfar, terus setelah marahnya reda dia memuji Allah. Nah kondisi-kondisi seperti itu akan menjadi penilaian dari Allah. Nah dari situlah mulai nanti khusus yang biasanya kita itu hobinya marah, ada di mulut, ada di telinga, ada di mata, ada di otak kecil khususnya, ada di jantung. Nah, jin yang letaknya di situ karena kemarahan kita itu akan keluar. Mulai keluar pelan-pelan, nggak bisa banyak semua. Nah, disitulah insya Allah Dajjal juga nggak mau, jadi dia nggak mau. Begitu kira-kira. Jadi intinya adalah bagaimana nanti kalau ada orang bilang bahwa kiamat tahun 2020 atau 2021, insya Allah nggak seperti itu. Insya Allah tidak seperti itu. Hanya Allah yang tahu. Tetapi kita mempersiapkan.